malam-malam mainin darah, mau ngapain kalian mainin darah gitu katanya. Lah kita nggak tahu ini darah apaan gitu kan. Dan ternyata pas kita lihat itu dari pintu depan sampai ke gudang yang di bawah Raja itu tuh kayak ada, kebayang nggak sih kalau misalnya orang kain tapi berdarah terus diseret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon PMK. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga harinya sukses, lancar. Amin. Segala perkara cepat selesai. Amin. Utang cepat dibayar. Amin. Penyakit cepat sembuh. Apapun lah pokoknya ya. Semoga yang striker jadi lancar mencetak gol. Kita mau doain yang baik-baik Yang aja, jadi bro. kiper clean sheet. Nah, itu. Yang jadi pelatih menang mulu kayak Xabi Alonso. Aduh. Ada yang notice nggak ada yang berbeda di perbincangan kali ini? Gak bisa jawab ya? Diam semua ya. Apa nanya ke sana? Kalau nanya ke saya jawab. Iya. Jadi di belakang saya sekarang ada papan penyawer Malam Kliwon. Iya, PMK, Papan Penyawer Malam Kliwon. Ini bentuk terima kasih kita ya buat teman-teman yang sudah nyawer kita gitu ya. Lewat fitur Super Thanks di YouTube. Betul. Jadi buat teman Kliwon yang belum tahu, jadi di bawah tombol like itu kalau di slide ke kanan tuh ada Super Thanks. Betul. Nah, ini adalah para teman Kliwon yang langganan nyawer kita nih. Siapa coba bacain Ada antaranya? Anggita Pras. Ambil ya, boleh ya. Boleh. Ada Anggita Pras, Karina Karin, terus ada Bimyu, nih username-nya ya. Ada Mas James gitu. Nah, kita punya ininya, Bro. Top 3. Top 3. Pertama ada James nih. Kedua Karina Karin dan Anggita Pras. Ini catatan gol mereka di bulan Mei. Ya, ini bentuk apresiasi kami buat teman-teman yang juga selalu support PMK ya. Ya, terima kasih. Thank you so much. Kita Oke. lanjut. Di episode kali ini siapakah yang akan menyalip ini ya? Peralihan. Medali. Perolehan suara. Suara. Siap, yuk langsung kita cerita pertama. Pokoknya 200 subscriber, inget ya, challenge kita adalah saya rebahan, Danu akan lompat dari atas. Ala Jefardi. Nah. Beneran ini. Ya, insya Allah dah ya kalau kuat. Kita malam ini udah kedatangan seorang teman Kliwon yang beberapa kali ngirim cerita juga ke PMK. Betul. Dan dia adalah pengirim cerita si Jaja penjual nasi goreng, bro. Oh. Itu dia. Yang kepalanya di ketok. Tong. Sama tangan sendiri. Iya bener. Oh. Langsung aja kita panggil Kak Syifa. Iya, Mas Kino musik. Teret. Silakan Kak Syifa. Halo. Musiknya pales begitu. Gampang romong. Ini duduk Ayo, di silakan di sini. tengah. Oke. Tat. Mas Kino dadah dulu ke kamera, belum disapa hari ini Mas Kino. Iya. Kita sekarang tiap close up Mas Kino ada ini ya, ada lagunya ya. Ada. Lagu Mas Kino. Mbak Siva, mau minum apa dulu Mbak? Ya, sebelum kita cerita. Iya. Saya es jeruk. Saya es teh manis. Ya udah, teh manis hangat deh. Teh manis hangat. Teh manis hangat. Ya, coba diulangi apa Mas? Izin Mas. Manis anyar, Satu. kopi, Kopi. Makanya kita Es teh manis. Sama sama es jeruk. Jeruk. Saya juga bilang apa? Feeling saya begitu. Emang kurang seger jam segini. Oke. Siap. Mbak Siva yang waktu itu ngirim cerita yang membuat kami cukup merinding loh Mbak Oh, pas gitu, dengarnya. iya. Saya ingat ceritanya tuh nggak begitu panjang, Iya. singkat, tapi setiap saya mau beli nasi goreng habis itu jadi kepikiran. Masa sih? Iya. Iya, keingetan lah. Dan Keingetan itu si Jaja ya? kayaknya bisa, saya mau izin nih Iya. sekalian izin. Kalau misalnya cerita itu kami jadikan merchandise gimana? Jadi misalnya di sini ada gerobak nasi goreng nenteng Boleh, palak boleh. gitu. Buat Boleh ya? menang si Jaja juga kan, ya Allah sedih. Sedih juga kalau ya. Tapi seenak itu ya nasi goreng. enggak sih, emang dia doang yang jualan di situ sih Oh. sebenarnya. Oke. Almarhum Almarhum Iya. gitu. Cuma emang orangnya enak aja, asik gitu diajak ngobrol. Makanya
kita inget banget sama si Jojo ini gitu. Sampai sekarang tuh kadang-kadang kalau ngomongin, si Jojo masuk podcast ya gitu. Kan masuk PMK kan ya. Iya. Jadi dimasukin ke podcast gitu ya. Udah buat mengenang dia aja. Betul. Gitu. Jadi lebih enak orangnya daripada nasi gorengnya ya. Dua-duanya. Enak diajak ngobrol kan Enak maksudnya. diajak ngobrol juga. Udah gitu, pernah nyicipin ngajak ngobrol bareng pastinya kan. Iya di situ. Di situ. Oke, tapi malam hari ini kita nggak akan cerita soal almarhum Jaja ya. Iya, enggak. Kita pengen cerita soal pengalaman Mbak Siva atau Kak Siva saat di rumah kakek. Iya, betul. Rumah kakeknya di mana, Mbak? Sama di rumah yang kejadian si Jaja juga. Oh, itu rumah kakek? Iya, itu rumah kakek. Di Jadi kayak rumah Jakarta warisan. Barat ya? Iya, di Jakarta Barat di Kebun Jeruk. Yuk. Oke, Gitu. siap. Mulai nih cerita. Kita hitung dulu biar mulai. Iya. Satu. Satu. Nggak usah. Ini potong aja langsung dah cerita. Kasian. Jadi kejadian ini langsung ya. Iya. Jadi kejadian ini di tahun 2016. Di tahun 2016, iya. Jadi aku itu udah kerja ya waktu itu. Nah kebetulan rumah aku kan di Bogor. Nah karena rumahku di Bogor, jadi gimana caranya aku kan kerja di Citos tuh waktu itu. Jadi gimana caranya aku nggak PP karena kan belum punya motor, terus juga kendaraan masih angkot kan waktu itu. Akhirnya ayahku bilang lah ya udah tinggal aja di rumah kakek di Kebun Jeruk. Nah waktu itu aksesnya itu cuma naik busway. Naik busway, jadi masih murah lah PP Kebun Jeruk ke Lebak Bulus tuh sekitar 4.000 tuh PP. Jadi murah. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk pindah nih aku ke Kebun Jeruk. Sebenarnya emang untuk kejadian-kejadian aneh sih emang udah lama ya. Cuma mungkin dari kejadian ini tuh lebih menampakkan diri aja gitu si mereka-mereka ini gitu. Nah udah gitu udah pindah ke sana. Awal-awal sih biasa aja gitu. Cuma yang nggak biasa aku lihat tuh kok jadi saudaraku nih ada banyak di rumah itu. Jadi tuh awalnya itu adalah rumah kakek nenek yang harusnya diwariskan ke ayahku dan adik-adiknya. Tapi salah satu dari keluarga ini ada yang menguasai lah gitu. Jadi ditempatin sama mereka dan anak-anaknya gitu kan. Izin Mbak menguasai ini dalam konotasi yang tidak baik berarti atau iya tidak baik sih sebenarnya. Cuma kita karena sesama saudara jadi masih berhubungan baik ya gitu. Nah akhirnya mereka tinggal di sana, ada 5 anak di sana gitu. Jadi ibunya itu kakaknya ayahku, terus suaminya dan kelima anaknya. Jadi bertujuh di sana. Nah satu rumah itu dia nggak tingkat sih. Dari perumahan yang ada di situ dia itu rumahnya paling biasa, paling jelek lah ibaratnya gitu. Karena nggak pernah direnov dari awal banget tuh nggak pernah direnov. Yang lain tuh udah bagus-bagus ya rumahnya, cuma ya masih jadul-jadul gitu. Nah di situ itu ada 5 kamar. Jadi ada kamar yang deket dapur, ada kamar yang di deket ruang tamu 2, dan ada lagi yang sebelah kanannya itu 2 ada depan gitu. Jadi pokoknya intinya ada 5 kamar. Akhirnya aku tinggal di sana. Pertama kali ke sana tuh aku sering nemuin ini loh, banyak tamu yang datang. Biasanya kan nggak pernah ada tamu ya. Bilang kok banyak banget yang datang. Kadang ada yang bermobil gitu kan. Ngapain nih gitu, ternyata bapaknya sepupu aku ini yang terima tamu itu gitu. Nah karena aku numpang di sana, biasanya yang suruh bikin minuman kan aku ya. Jadi Siva tolong bikin minuman, aku bikin tuh teh, kopi gitu ya. Udah aku nyiapin biasa gitu. Nah itu udah seminggu aku tinggal sana kan, biasanya itu yang ngerapihin meja setelah tamu pulang itu om aku. Jadi om aku tuh, nah pada saat itu tuh dia nggak beresin, nggak tahu kenapa, terus aku kayak penasaran aja ini sebenarnya ngapain sih gitu. Akhirnya aku beresin dan aku nemu kayak apa ya, mungkin om aku nggak ngeh kali ya itu ditinggal di situ. Jadi kayak barang-barang klinik gitu loh. Kayak ada kayak keris kecil gitu, terus kayak ada minyak tapi dalamnya ada akar-akar, itu aku nggak ngerti ya. Iya kebayang. Iya itu aku nggak ngerti. Terus kayak ada kertas cara gunainnya atau apa gitu. Nah semenjak aku tinggal di situ memang hawanya tuh lebih panas, terus kayak lebih bawaannya tuh pengen marah aja gitu di situ. Kayak hawanya tuh kayak panas aja gitu, sana kayak gelap gitu. Dan akhirnya nggak berani nanya kan, aku nggak berani nanya. Terus beberapa minggu kemudian adalah kita acara keluarga, jadi arisan. Biasanya arisan keluarga itu rame-rame di situ. Kecepatan nggak ini aku ceritanya? Enggak kok, aman. Nggak aman ya.
Jadi arisan itu biasa ngumpul tuh sepupu aku. Pokoknya intinya sepupu aku tuh bisa sampai 12 orang. Oke, 12 rame-rame orang rame kumpul lah. nih keluarga ya. Rata-rata seumuran sih, seumuran ada yang lebih besar gitu. Nah, biasanya itu kita itu kumpul di antara kamar keluarga yang deket TV, yang tengah-tengah TV itu loh. Jadi kamar pertama ini memang khusus kumpul sepupu-sepupu aku. Yang kedua ini itu untuk kumpulnya ibu aku sama om-om aku gitu kalau ngobrol. Jadi kayak kepisah gitu loh antara orang tua sama kita sepupu gitu ya. Nah waktu itu malam-malam sekitar jam 10-an gitu, abang-abang aku nanya nih ke kita nih, cewek-cewek kan banyak, sepupu aku cewek. Katanya mau apa, mau beli kue tiaw apa nasi goreng, ini pada mau keluar katanya gitu kan. Akhirnya ya udah kita mesen ini deh, nasi goreng, kue tiaw segala macem. Nah pas udah keluar kan otomatis nggak ada orang kan ya di situ. Kita ngobrol itu mau apa sih namanya, udah mau tengah malam gitu ya, kita kayak berisik gitu lah Kak gitu. Nah di kamar yang untuk orang tua ini ada TV-nya nyala ya, suaranya nggak terlalu kenceng lah ya, tapi kedengeran karena pembatas kamarnya tuh ada AC, tahu kan biasa yang dijebol gitu buat AC. Suatu kita lagi ngobrol, terus ada suara nih, bisa diem nggak gitu katanya. Ada suara di kamar sebelah tuh kayak ngomong, bisa diem nggak gitu. Cowok cewek Mbak? Cewek. Nah suaranya itu mirip sama tante aku, ibunya sepupu aku yang tinggal di situ. Tuh tante kok nggak ikut beli nasi goreng gitu katanya, kata aku gitu kan. Udah biarin aja gitu, ngobrol-ngobrol berisik gitu. Terus suara kedua nih, pada saat itu kita kayak diem gitu loh, diem. Terus dia bersuara, bisa diem nggak katanya gitu. 2 kali itu suaranya. Nah, aku tuh kayak coba deh samperin gitu. Kata sepupu aku, Bu, Ibu nggak ikut Bu beli nasi goreng gitu. Kayak teriak gitu loh, kan kedengeran ya. Bu, Ibu ngapain di samping gitu. Yaudah yuk kita ituin aja, kita apa sih namanya, kita samperin aja kamarnya. Pada saat kita nyamper itu nggak ada orang Bang. Nggak ada orang sama sekali, jadi kayak suara doang gitu. Mungkin kitanya berisik atau gimana gitu ya. Akhirnya lari tuh kita keluar tuh semuanya. Lari keluar, nah 10 menitan gitu kita ribut gitu kan, kayak itu siapa yang ngomong, datanglah itu tante-tante aku sama ayah aku tuh naik mobil kan, dan ternyata ya mereka habis pulang beli makan gitu. Ayah aku sih yang marah waktu itu, katanya kamu udah tahu udah jam 10 malam itu jangan berisik di rumah ini. Emang dari dulu itu peraturan di rumah itu kalau udah jam 11 sampai jam 12 malam itu nggak boleh berisik. Dan kalau mau tidur itu harus masuk kamar semuanya, nggak boleh ada yang di luar. Itu aku nggak tahu ya kenapa. Jam 11 malam? Pokoknya mau tengah malam, itu udah harus masuk kamar semuanya. Makanya kan dipisah tuh kamarnya, nggak boleh ada yang di luar, katanya gitu. Udah tuh itu pengalaman pertama sih yang kita rasain sama-sama gitu ya. Nah udah gitu akhirnya ngumpul nih di kamar, cerita gitu kan, cerita-cerita. Abang aku baru cerita kalau sebelumnya itu ada kejadian juga nih. Kita tuh sebenarnya udah kayak ngerasa ini gara-gara bapaknya sepupu kita nih yang kayak gini nih, jadi makin banyak gangguan gitu. Waktu itu ceritanya abang aku sendirian di rumah, semuanya lagi pada kerja. Dia mau ngeberesin kamar ceritanya tuh, mau beresin kamar. Terus kan ada radio ya, kayak ada radio lama gitu, biasanya ada hiasan gitu kan Bang di atas radionya gitu. Nah terus dia ngeberesin, diangkat-angkatin sama dia gitu. Terus dia keluar, entah mau buang sampah atau mau ngapain gitu. Pas balik lagi barangnya turun lagi. Barang-barang yang diberesin di atas radio itu turun lagi sama dia. Maksudnya bukan sama dia, maksudnya turun sendiri lah gitu ya. Iya, bukan posisi sebelumnya. Terus dia kayak, karena memang kita tuh udah sering ngerasain hal-hal kayak gitu ya di rumah itu dan keluarga kita, jadi gue pengen ngetes nih gitu. Akhirnya sama dia diberesin lagi gitu. Terus dia keluar lah sama temennya, entah ngerokok atau nongkrong gitu. Pas lagi nongkrong dia baru inget, oh iya gue lagi ngetes ini nih si radio. Pas pulang bener Bang, jatuh lagi. Berantakan berarti ya? Iya kayak, nggak cuma turun tapi berantakan. Iya kayak jatuh, turun gitu. Nah itu sih yang dia baru cerita nih abang aku sama ayah aku kan. Oh ternyata emang banyak nih kejadian di sini gitu. Udah tuh akhirnya kita makin banyak mohon maaf ya, kayak jarang sholat juga sih kita sebenarnya. Di rumah itu emang jarang ada yang sholat gitu kan. Nah
kejadian ini sekarang sama aku nih. Aku yang ngalamin di rumah itu. Oke. Nggak kecepatan kan aku ceritanya? Enggak, aman. Ya, aman. Jadi waktu itu aku libur kerja hari Jumat malam kalau nggak salah tuh. Nah, sepupu aku itu pada pergi semua, biasanya udah sering main gitu ya. Nah, waktu itu aku tahu banget abang aku tuh pergi pakai baju yang itu gitu ya, misalnya pakai baju hitam gitu. Dia pergi, terus aku lagi nonton nih malam-malam, nonton biasa. Nah, di rumah itu tuh nggak dikunci pintunya karena anaknya banyak, jadi kayak pintu ya udah bebas aja gitu. Oke. Pas udah gitu akhirnya pas aku lagi nonton tiba-tiba ada yang masuk nih dari dari luar, terus naruh kunci. Abang aku naruh kunci, terus dia masuk ke kamar yang ada orang tuanya itu. Kebayang nggak? Jadi dia dari luar, terus dia naruh kunci. Ini TV nih, aku nonton TV. Aku ngeliat abang aku masuk ke kamar situ. Lewatin depan TV. Depan TV. Nah, aku tuh nggak berpikiran kok dia nggak keluar lagi dari kamar, enggak. Nah, pas sekian 20-25 menit, toto abang aku baru pulang. Lu sendirian lu di rumah katanya gitu. Nah, aku langsung keluar tuh, aku langsung kayak gila, kata gue itu siapa tuh yang ada di kamar? Tadi naruh kunci. Iya gitu. Terus katanya ya udah lu sendirian di rumah, ya udah karena emang udah biasa gitu ya, jadi ya udah kejadiannya itu sih yang di aku gitu. Terus banyak sih sebenarnya kejadiannya kayak pas lagi main PS tuh di ruang keluarga tuh. Di ruang keluarga nih abang aku yang agak gagap itu ya, yang ngalamin tuh ya. Jadi agak-agak lucu juga tuh sama dia. Itu jadi, dia yang ketemu Jaja kan? Iya, yang ketemu penampakan Jaja iya, kan? Betul, dia. Abang yang emang gagap dia, itu ya? Itu juga yang pas lagi itu juga abang aku itu juga. Emang yang paling tua itu emang dia kena apes terus. Terus akhirnya biasa aja weh. Jadi waktu itu main PS, main PS FIFA? Resident Evil. Oh, Resident Evil, oke. Evil ya. Resident Evil, ya, udah itu. tuh lagi main, aku bertiga nih sama abang aku nonton gitu. Nah, di dapur di kamar belakang itu ada suara, ya kan? Ada suara gitu. Oke. Di dapur ada suara. Kata abang aku, apa tuh gitu kata abang aku. Jangan digituin, maaf ya bang ya kalau dia gitu loh yang gimana sih? Ya soalnya emang dia kejadian di dia terus. Apa tuh gitu katanya. Terus bunyi tok kucing kali ya gitu, nggak mungkin. Lalu sebentar mbak, tok ini bunyi tok. Di dalam kamar. Jadi ini kan ruang TV. Nah, sebelah sana tuh dapur ada kamar. Dari situ tuh. Suara itu toknya tuh kayak orang ngetok. Kayak orang ngetok pintu, tok gitu. Abang aku kan sambil main, apa tuh gitu katanya, coba dicek gitu, apaan tuh katanya. Nah udah gitu kan kita nggak ada yang berani karena memang kalau malam tuh dapur dimatiin lampunya. Akhirnya dia dateng, siapa nih yang berani? Udah bang, lu aja bang, biasanya juga lu gitu kan. Akhirnya dia ini deh ngindik gitu kan ke dapur gitu. Nah pada saat ini kayak ada pintu dapur gitu kan, nggak ada pintunya. Itu tuh langsung pintu kamar, jadi kayak kebuka gitu pintu kamarnya gitu. Dia tuh kayak gini gitu. Nah aku sama sepupu aku yang lain, 2 orang ini nih, aku sama sepupu aku dari luar itu udah kayak ngeliat, jadi kayak ada orang, kayak ada muka ngintip gini terus gini bang, gitu. Nah itu abang aku nggak ngeliat, padahal dia yang paling depan. Jadi aku sama sepupu aku udah lari, dia gini, ngapa sih kata dia gitu. Meleng itu dia tuh. Nggak kaget apa delay? Enggak, iya delay karena kan dia yang paling ngeliat gini, dia kan masih kayak gini nyari apaan sih gitu. Nah kita yang paling jauh tuh ngeliat di pintu itu ada yang kayak gini gitu kan. Kayak kamera nggak fokus tuh, blur. Kita teriak, bang itu ada orang gitu katanya. Wah gitu langsung. Apa itu gitu, dia kayak lari-lari gitu bang. Dia akhirnya jatuh ngeliat akhirnya. Oh akhirnya ngeliat. Astagfirullah ya, dengan itunya dia lah ya gitu. Iya maaf bang gitu. Akhirnya ya udah tuh histeris tuh kita. Sepupu kita tuh pada bangun. Kenapa? Otomatis tante-tante aku nih yang marah gitu. Udah dibilangin kalau jam 12 ke atas tuh jangan ada yang di luar gitu katanya. Nah ternyata ini disingkat aja tuh gimana nih.
Ya terserah. Ya terserah apa mau disingkat apa mau di. Jadi percepat. ternyata di deket gudang itu ada digantung sama om aku tuh kayak apa ya? Mungkin kayak tulisan Arab Raja. gitu ya, kayak raja ya, kayak raja. raja gitu di atas gudang situ. Ayahku ngelihat ini apaan sih gitu katanya. Ternyata ayahku marah dong sama om aku nih gitu. Kenapa kok naruh di situ bukannya tambah adem ayam malah rame gitu. Akhirnya udah nggak apa-apa buat jaga-jaga doang gitu katanya. Dan ternyata ayahku kesel kan. Ayahku kesel, ambil lah itu rajahnya itu, disimpan lah sama ayahku. Nah hari ketiganya yang cewek-cewek ini lagi masak nih di dapur kan, ceritanya lagi dapur. Nah kakakku yang perempuan lagi motong bawang nih gini, ya kan. Nah terus tapi motong bawang diem aja bang, gini bang, gini. Oh diem di tempat? Iya diem gini aja. Nah kita tuh udah kayak ini emang sepupu aku nih emang gampang kena ya. Ketempelan bukan kesurupannya gimana-gimana, tapi lebih ketempelan gitu. Nah aku yang ngeliatin dari jauh, ya itu kenapa ya kataku kayak gitu. Kayak ada air matanya gitu. Terus aku bilang, itu kayaknya ketempelan apa pedih ya inin bawang kan. Soalnya juga ya. kirain aku tuh kayak pedih gitu. Kan ini kayak air mata gitu keluar pedih gitu. Ternyata pas lagi motong pingsan. Jadi kayak ketempelan, dia ketempelan gitu. Akhirnya manggil ustadz deh tuh, ustadz kenalan gitulah di perumahan itu. Ih bahaya loh gitu. Jadi kayak tegang gitu loh, air mata nangis terus gitu, tapi kayak gemeter gitu loh bang. Kayaknya kayak agak kejang gitu. Tegang gitu ya. Akhirnya ternyata dia kemasukan sama si katanya si Kunti ya, Kunti yang ada di depan rumah kita karena ada pohon mangganya. Aku ada fotonya sih. Apanya nih? Ada foto pohonnya. Jadi nanti kalau misalnya pengen dikasih lihat boleh. Di insert ya nanti ya. Iya boleh, tapi nanti mungkin di blur aja ya mukanya. Oh muka ada muka. Karena oh iya kita ya. yang manjat pohonnya. Nah itu tuh pohonnya yang tempatnya si Kunti. Jadi di fotonya itu kita lagi manjat pohon itu. Mbak Siva ikut manjat-manjat juga. Ada aku di situ juga. Jadi itu. Mangganya masih nggak? Maksudnya? Sekarang nggak ada lah, nggak ada mangganya, dibawa ya? pohonnya doang ya. Jadi nah ternyata pas lagi ditarik sama si ustadznya ini dari sepupu aku, si Kuntinya itu lari ke pohon. Jadi kayak set gitu ke pohon gitu. Kamu lihat? Kelihatan nggak? Atau cuman? Aku nggak ngeliat, aku diceritain sama ustadznya aja. Jadi kan aku emang nggak bisa ngeliat kan. Jadi dia kayak nggak suka karena itunya diambil rajahnya. Oh dia yang protes. Dan om aku udah nggak pernah ngasih makan ya ibaratnya gitu ya. Ngasih makan tanda kutip ngasih lah makan tanda kutip lah gitu. Karena emang ayahku tuh emang lagi fokus ke om aku nih supaya nggak ngelakuin hal itu lagi gitu kan. Nah ini sih yang paling epic sih yang terakhir ini sih. Apa tuh? Jadi mungkin karena tahu si makhluk itu marah gitu ya. Waktu itu malam-malam tidur nih kita kan semua tidur. Terus lampu dimatiin semuanya ya kan. Itu sekitar jam 1:30 kalau nggak salah. Waktu itu HP masih kayak handphone Asia gitu ya kalau nggak salah tahun-tahun gitu. BlackBerry mungkin masih udah ada ya, cuma aku nggak punya, waktu itu masih pakai Asia. Jadi nggak bisa gitu yang namanya searching gitu, nggak bisa, jadi bengong aja bengong. Nah di kegelapan itu aku ke Parno, kayak Parno, duh gue takut nih tidur gitu, takut ada sesuatu. Dan ternyata malam itu memang benar, aku ngedenger kayak ada orang nyapu. Jadi pintu kan ditutup nih, ini sepupu-sepupu nih pada tidur, jadi aku bengong aja gitu. Di depan pintu itu kayak ada yang nyapu, kirain aku tanteku ya, maksudnya nyapu kedengeran suaranya srek gitu. Sapunya sapu biasa ya gitu, cuma kayak kedengeran srek gitu. Nah itu berapa kali kata aku, kok jam segini nyapu nih si tante, tapi lampunya mati gitu kan. Pas aku lihat nggak berani gitu kan, pengen lihat ke depan juga nggak berani keluar pokoknya gitu tuh kalau udah malam di rumah itu gitu. Nah kira kita tidur, kebesokan paginya ribut nih di luar, jadi kayaknya udah pada bangun si tanteku sama ibu aku nih. Ini itu aku cerita pada saat kita nginep ya di situ. Jadi emang setiap sebulan sekali tuh kita nginep di situ rame-rame. Nah ributnya apa gitu, akhirnya kita dibangunin nih di dalam kamar, kita yang diomelin, kalian tuh ya katanya malam-malam mainin darah, mau ngapain kalian mainin darah gitu katanya. Lah kita nggak tahu ini darah apaan gitu kan. Dan ternyata pas kita lihat itu dari pintu depan sampai ke gudang yang di bawah raja itu tuh kayak ada kebayang nggak sih kalau misalnya orang kain tapi berdarah terus diseret gitu.
Iya. Kebayang nggak? Cuma ini nggak terlalu Berjejak banyak. gitu kan? Iya, berjejak dan ada kakinya. Ah. Dan ada jejak kakinya. Oke. Itu sih yang paling aku bingung tuh, kok ada jejak kakinya. Diukur nih sama om-om aku, sama ayahku, ini bukan kaki kita gitu. Diukur kan satu-satu. Kalian tuh main apa sih gitu katanya. Kalian tuh main apa gitu. Enggak, kita tuh nggak main apa-apa karena emang nggak ada yang berani keluar malam-malam itu kan. Oke. Dan akhirnya hari itu juga itu kan tadinya gudang tuh bener-bener gudang yang tempat-tempat barang-barang yang masa kecil mereka lah, kayak boneka, ada mesin jahit yang lama. Nah terus ada kamar, di mana kamar itu memang kamar tempat bapaknya sepupu aku tuh nyimpen barang itu. Barang apa? Barang-barang klinik itu ada di dalam kamar itu, deket gudang yang ada rajahnya itu. Nah akhirnya hari itu juga gudangnya itu dibongkar, jadi dibersihin dan dijadiin musola. Dijadiin musola. Terus kamar-kamarnya semuanya dibersihin. Jadi benar-benar hari itu benar-benar ngebersihin rumah. Dan Ustadz datang kan ya, si Ustadz itu, dan katanya nih cerita itu kenapa ada darah. Jadi si kuntilanaknya ini kuntilanak merah, Bang, di situ. Kuntilanak merah dari pohon mangga itu. Jadi dia tuh jalan dari pohon mangga ke gudang itu. Tadinya itu gudang mau dijadiin rumahnya si kuntilanak itu. Gitu loh. Tapi mungkin katanya ustadznya bilang ngejaga dari jauh gitu. Jadi ya nggak kesampean lah sampai tinggal di situ. Dan hari itu juga kan dibongkar tuh barang-barangnya. Nah udah hari itu juga akhirnya rumahnya diruqyah gitu. Nah akhirnya ya udah setelah kejadian itu om aku akhirnya sama tante aku berpisah. Jadi kayak karena kejadian itu jadi mereka berpisah. Terus rumahnya akhirnya yang ninggalin cuma satu anaknya sama tante aku doang, yang lainnya udah keluar rumah karena udah nikah juga kan. Terus pohon mangganya ditebang sekarang gitu. Oke. Gitu Yang sih. ini berarti agak jumping. Ini yang ketiga ini yang darah ini di tahun berapa, Mbak? Sama sih di tahun 2016 juga. 2016 berarti juga. Jadi rentetan tuh tuh. rentetan. Jadi ini aku ceritanya sih setiap bulan ya. Maksudnya dalam beberapa tahun aku tinggal di sana, beberapa bulan ini kejadian itu sampai akhirnya aku nggak tinggal di situ lagi. Ya udah aku keluar, aku pulang lagi ke Bogor gitu. Oke, tadi Mbak Syifa mention kalau di rumah itu sering banget terima tamu. Iya. Nah, terus dari omnya Mbak Syifa itu punya benda-benda pusaka. Iya betul. Si om itu akhirnya keungkap nggak? Maksudnya profesinya dukun kah atau ngeladenin orang yang ngilmu kah atau gimana? Iya, jadi dia memang jadi dia itu punya apa ya namanya? Penyalur ya? Penyalur ya? Ngerti? Jadi dia itu punya orang yang bisa disalurin ke om aku untuk dijual. Nah, tapi dalamnya pusaka ini ada isinya gitu. Disimpan lah di kamarnya om aku. Tengkulak pusaka. Iya, gitulah ya bahasanya, tengkulak pusaka. Jadi makanya aku bingung kok datang. McLaren berarti Maklaran. Intinya bukan om yang nyari kan? Maksudnya bukan om yang nyari si merah delima. Enggak, jadi mungkin tuh bisnis sama temennya kali ya. Bisnis sama temennya. Dia bagian direct selling, marketingnya gitu kali ya, bagian marketingnya. Akhirnya gitu, tapi ada isinya. Aku juga nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti om aku ini memang dia bisa mengendalikan hal itu kan, takutnya ada sesuatu hal yang kayak keluarga kita kan keganggu terus, dia bisa ngendalin atau enggak, atau cuma dia jual beli doang gitu, nggak ngerti gitu loh. Kayaknya sih gitu, kayak Raja juga aku sih yakin kayaknya bukan dia yang bikin tapi dari orang. Ya mungkin gini, namanya juga orang jual. Aku minum ya. Minum malah galak kita. Apa? Jeruk. Kopi mana kopinya? Nggak ada, Mas. Udah. Tadi apa pertanyaannya? Kalau tadi omnya, ya kan namanya, misalnya nih, aku dititipin untuk menjual PlayStation. Iya. Pasti kan aku diajarin tuh cara menggunakan PlayStation-nya bagaimana. Iya, betul. Menikmati fasilitas PlayStation tuh gimana. Experience-nya gimana gitu. Jadi nggak semerta-merta nih kita cuman jualin ya, iya gitu.
Ngerti sih pasti dia ya. Jualin PS aja kita mainin dulu. Iya betul. Ya kan? Gimana jualan yang seperti itu? Iya. Yang ada energi ketemu energi tuh. Iya. Gitu ya. Iya. Pastinya pasti akan ya udah nih buat lo nih yang ini gitu biarnya. Jadi ada pegangan sendiri gitu dianya. Pasti sih. Sebenarnya mau itu jual beli, mau itu apapun, ketika kita nyimpan barang yang ada isinya gitu. Iya. Ya pasti akan ada begitu-begitunya tuh. Iya betul. Makanya sampai sekarang sih aku juga nggak tahu ya. Maksudnya nggak mau ikut campur juga karena memang bukan keluarga inti aku gitu loh, ya kan. Jadi ternyata om aku kayak gini gitu. Ya sudah, dengan kejadian seperti itu akhirnya alhamdulillah juga sih rumahnya juga ada di Rukiah gitu ya. Cuma nggak tahu ya sekarang makin horor atau gimana gitu. Ini yang di Kebun Jeruk ya? Berarti? Iya, yang di Kebun Jeruk gitu. Masih ada sampai sekarang rumahnya? Masih ada. Ada juga fotonya kok. Berarti si Jaja itu terkenal di Kebun Jeruk terkenal. Nggak di perumahan itu sih. Ya di perumahan itu, iya. Kan tempat ininya dia sekarang dijadiin pos kan. Posnya juga masih ada sampai sekarang. Oh, nah ngomong pos security, jadi gini. Cara dikit ya, gue baru ingat kan hari Sabtu Minggu kemarin kan gue ke Bandung. Jemput si Damar tuh di Bekasi. Ini gara-gara ngomongin pos nih. Saat gue nungguin, jadi ada 2 portal untuk masuk ke kompleknya dia, cuma dibatasin sama taman. Kayak ini pintu masuknya, ini pintu keluarnya. Nah di pintu keluarnya ini ada space untuk motor lalu lalang. Harley Davidson juga masuk. Nah tapi gue nunggunya di sini nih, di pintu masuknya. Nah gue nggak ngeh ada portal, bukan ada selaan, ada pos kamling di situ. Nah ternyata si Damar ini datangnya dari sini. Mau nggak mau maju dong gue. Oh di sini bisa ya, bisa. Mana nih komplek kayak gini nggak ada security-nya gitu. Ada, tapi muter-muter gitu. Buat apa muter-muter kalau nggak dijagain di situ gitu. Nggak apik ya ya, nggak apik. Nah dulu ada security gitu. Apik banget tuh dia ngejagain posnya. Cuman mati di pos. Kok? Jadi lo tunggu yang tempat lo tunggu tadi, itu tempat matinya dia tuh. Itu dia saking menjalani perannya. Gue nggak tahu tuh. Sampai pokoknya gimana mati di pos itu. Nah sampai detik ini. Angin duduk apa gimana? Angin duduk katanya. Nah sampai detik ini gak ada yang betah. Si security yang baru itu. Makanya ngiter mulu. Aduh, ada aja. Mati di pos. Tidak kata lucu tuh. Loh, tapi itu dedikasi bro. Iya benar-benar. Dia benar-benar mati di medan perang itu. Biasanya orang meninggal itu di aktivitas biasanya. Iya. Dia sering sholat gitu. Dia sering sholat. Meninggalnya pas sholat. Iya. Biasanya gitu sih katanya. Kalau sering bohong? Meninggal pas bohong. Pas bohong. Meninggal pas bohong tuh gimana? Kalau sering mandi? Meninggalnya pas kita semua sering mandi aja. Kepleset, mungkin kepleset kamar mandi. Iya. Danu juga banyak nyimpen benda pusaka. Geli dia. Tebak-tebak benda pusaka Mas Danu, sebutin. Saya rawat mbak. Apa tuh? Mengkilat. Pokoknya saya gosok terus. Namanya benda-benda pusaka bro. Pedang. Lah makanya ditegesin amat. Lebih ke bambu runcing. Lebih ke rebung sih mbak. Mbak tau pentungan hansip? Nah. Oh iya, hitam dong. Weh gila tonfa bener. Dia geli. Berarti Mbak Siva tuh berapa bersaudara sih? Aku anak terakhir ya? Berdua aja sih, berdua. Yang lain tuh sepupu ya? Sepupu, banyak sepupu yang udah tua-tua ini abang-abang aku gitu. Banyakan jadi tuh mereka tuh yang sering nemenin aku kalau lagi nginep gitu. Terus sering menjagain aku juga gitu. Tapi seru loh, ini jarang terjadi loh di Jakarta. Sepupu masih pada ngumpul, main PS bareng gitu ya. Itu zaman-zaman ya emang gitu sih aktivitasnya ya. Masih udah pada kerja sih sebenarnya, udah ada yang kuliah gitu, tapi masih jaga silaturahmi gitu ya. Maksudnya kalau ada masalah sama orang tua ya udah itu masalah orang tua ya. Kita mas sepupu harus tetap guyup. Wah, itu yang keluarga aku gitu sih. Kalau keluarga aku kayak gitu. Banyak yang terjadi. Iya.
Nah tadi abang yang main PS itu abang langsung berarti? Sepupu, abang sepupu paling tua itu, dia yang paling Paling apes deh kayaknya. Apes mulu, sumpah beneran nggak bohong. apa aja sih keapesannya tuh? Coba kita list satu-satu deh. Coba kita elaborate. Kalau boleh mah. Itu yang pertama si Jaja sih, itu pengalaman si Jaja. Oh Jaja tuh Dia yang Dia nge-gap. main di becot. ranking. Yang si Jaja dia abang mergok. itu yang mergokin. Iya, pas. Boleh diceritain nggak sih pas ketemu Jaja reaksinya gimana? Jadi kan kita bawa piring nih ya kan. Ya itu udah mau belanja kan. Gitu kan. Oh si Jaja tuh Jaja, gitu iya, katanya. bener. Ya udah ya. Si Jaja tuh. Gitu. Enggak kan ini aja. Udah tuh kira oh ya bang bawa piring gitu. Nah mana sih si Jaja kok nggak belok-belok, emang pas pengkolan gini nih, ini rumah kita, ini pengkolan gini nih. Mana sih si Jaja gitu. Nah akhirnya dia keluar, kan kita dari pagar gini ya ngeliatin gitu di deket pohon mangga itu. Pas dia gini-gini, enggak nih gitu katanya. Dia langsung lari gitu, dia kayak geleng-geleng. Wah, gitu-gitu ngeliatin kita kan, kita akhirnya kayak refleks gitu kan. Kenapa bang gitu. Jaja gitu deh. Aduh abang maaf ya bang. Lo tuh minta maaf, tapi lo tuh seneng ceritainnya. Gue dari tadi tinggal nungguin lu, Kak. Emang lucu bang, sumpah lucu banget. Lucu, nggak usah minta maaf. Langsung dilempar gitu kan. Piringnya? Enggak, langsung taruh di sofa gitu kan, ada sofa, iya. langsung taruh sofa. Langsung giniin selimut di kamar. Iya. Kenapa bang? Jaja, mentung palanya gitu katanya. Anjir. Hah? Serem Mentung palanya? banget. Serem banget sih Iya, ini. Jaja rambutnya kan oren gitu katanya si abang aku gitu. Taruh, Jaja. Rambutnya oren. Rambutnya oren, jadi dia tuh tahu itu kenapa, tahu itu Jaja karena rambutnya oren. Jadi diginiin tuh rambutnya ini, apa ya? iya. Bukan oren, Pirang. pirang. Dia bilang kan kayak nggak percaya, masa sih dia bawa kepalanya, nggak tahu itu Jaja gini. Ya udah akhirnya pas besok paginya cerita lah kenapa gitu kan. Akhirnya kenapa? Emang kamu nggak tahu gitu kata orang tua aku. Nggak tahu gitu. Si Jaja udah meninggal katanya. Ya 3 hari yang lalu. Hah, Iya. kenapa? Katanya Yang diceritakan gitu. itu ya, Ya, itulah detail-detailnya. pokoknya Ya. bisa dengerin di Spotify-nya aja. Sudah. Mantep promonya nih. Gimana tadi paniknya? Disambut dengan meriah. Iya, aduh ya Allah, bang, lucu banget sih bang. Wah, itu ada itu. Iya, dia Gejeblak gini, lu denger katanya. gitu. Sumpah dia kayak, mana abang itu orang. Wah gitu, dia langsung lari ke belakang, ya Allah. Lucu sih, ini lah horor tapi lucu gitu, gimana ya. Aduh, gua nggak tega lah. Udah intinya begitu ya Iya, abang ya. pokoknya gitu, abang. Aduh, abang. Masih kepikiran ya, masih Jaja masih inget ya? Masih Masih karena lah. coba epic itu cerita itu. Gitu. Oke, Mbak Siva, pokoknya terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, Mamir. Gitu. Pokoknya jangan lupa subscribe ya. Iya, udah pasti Ya. subscribe. Pasti. Gua takut kualat. Dah. Lah dia yang Iya. mempersilahkan. Mbak Siva terima kasih. Iya. Terima kasih. Sukses terus, salam buat anggota keluarganya yang lain. Iya, Salam iya. buat kakak, minta maaf ya. Iya. Maaf. Izin Bang siapa namanya? Bang, Abang aja udah. Abang aja, Gimana pokoknya caranya? abang aja. Gimana caranya Abang jangan nonton episode inilah. nonton gitu. sih dia pasti. Iya. Oh ya minta maaf berarti kita. Bang nongol di komentar kita like. Mas Danu ya Bang ya. Gue ya, gini, sepupu lu. Jadi komoditas. Sehat Bang. Iya. Pokoknya semuanya lah. Ya. Sama-sama. Makasih juga udah diundang di PMK ya. Terima kasih. Semoga PMK makin sukses. Amin ya Allah. Oke. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di perbincangan malam keluar berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.